Kita mendengar bagaimana
tidak satu pun dari kewibawaan Allah yang Allah terbitkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari 14 Syawal yang lalu telah wafat. Namun bijalan cahaya ilahi tetap berbinar pada pewarisnya, pada jiwa para pecintanya, pada jiwa para pembela dan para kekasihnya. Dan siapa orang-orang yang dicintai Allah tadi kalau bukan para pengikut Sayyidina Muhammad, kalau bukan para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada sang Nabi dengan tegas dan lugas, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menasihati kita untuk jangan saling hantam satu sama lain, jangan saling menyakiti satu sama lain. Setelah aku wafat nanti jangan kalian saling bunuh satu sama lain, saling berkelahi satu sama lain. Ini beberapa waktu yang lalu di wilayah ini, sejak tahun 98 belum pernah terjadi tawuran di wilayah ini. Ini satu pemberontakan sosial yang sangat memalukan kita. InsyaAllah tidak akan pernah terjadi lagi. Saya menghimbau dari para pemuda Pancasila, dari forum Betawi Rembuk, dari Forkapi, dari seluruh organisasi yang berbau Islam, yang padanya muslimin, untuk bersatu dalam satu kesatuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkelahian hanya akan menyebabkan kesusahan dan akan muncul pula korban, akan muncul pula balas dendam. Ini hanyalah permainan yang akan dibuat oleh musuh-musuh Islam karena taktik yang sudah basi dan busuk tapi masih tetap juga terjadi dan masih juga tetap terumpatkan muslimin padanya adalah taktik adu domba. Jangan kita mau diadu domba satu sama lain. Kita satu sama lain satu dengan kalimat Abdul Jalal, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan yang pertama yang tidak bisa urus di dunia dan di akhirat. Ikatan yang kedua, ikatan antara saudara sebangsa. Barangkali tidak ada coba kalian ke luar negeri, ke wilayah yang jauh yang tidak berbahasa Indonesia, ya, lalu kehilangan sesuatu atau kehilangan jalan tersesat bingung. Semua orang tidak ada yang bisa bahasa Indonesia dan kalian tidak bisa bahasa Indonesia. Ketemu orang Indonesia, bagaimana perbedaannya? Tidak yang agamanya, peluk-pelukan gila kamu dari Indonesia, terima kasih saya dari Indonesia juga, saya tersesat. Teman bangsa di negeri tidak terasa, di luar terasa. Dan ada lagi teman satu saudara, seluruh makhluk manusia berada dari timur berasal dari Adam dan Hawa alaihi wasallam. Hadirin hadirat, tiga ikatan besar ini yang dua terputus di dunia, yang satu akan abadi di akhirat, yaitu ikatan iman. Hadirin hadirat, yang sangat justru menyedihkan adalah justru ikatan iman yang malah putus dan berantakan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita peringatan bagaimana budi pekerti kita terhadap memutus hubungan silaturahmi. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa tidak ada satu balasan yang lebih cepat datang kepada seseorang yang berbuat dosa melebihi orang yang memutus hubungan silaturahmi. Orang yang memutus hubungan silaturahmi paling cepat balasannya di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat, ini hubungan silaturahmi terputus paling cepat balasannya di dunia dan akhirat. Bagaimana kalau hubungan silaturahmi kita putus dengan Sayyidina Muhammad?
atau barangkali mencaci orang yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Ini hadis yang panjang di atas hadis yang saya sebutkan tadi, salah satu di antaranya. Salah satu hikayah dari Bukhari bahwa seorang yang sudah Rasul bagi-bagi masih saja di dalam kitab-kitab yang Muhammad. Takwa kepada Allah Muhammad, maka merahmatkan kepada Rasul dan berkata, Allah membuat aku aman bumi ini. Kalian masih tidak merasa aku akan mengamankan bumi ini? Maka berkata Ali bin Walid, ya Rasulullah, tentu terpas saya orang ini. Maka berkata Rasulullah SAW melarang jika orang itu pergi, Rasulullah akan muncul dari keturunan orang ini kelompok yang membaca Al-Quran dari jauh istana ilmu, tidak melewati tenggorokannya, maksudnya tidak diamalkan. Suaranya bagus, banyak sekali itu ya, suaranya indah, tapi tidak sampai ke tenggorokannya. Maksudnya apa? Hatinya penuh caci maki. Siapa mereka? Mereka memerangi orang-orang Muslim dan membiarkan orang yang menyembah berhala, orang yang sholat di dalam bid'ah, orang yang salawat di dalam bid'ah, orang yang ziarah di dalam syirik. Padahal mereka Muslim dan mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tidak peduli pada orang yang menyembah berhala. Mereka sibuk memusyrikkan dan mengkafirkan orang-orang Muslimin. Lawannya betul aku dan menghormati Rasul. Kalau aku jumpai mereka akan memerangi mereka seperti memerangi kaum Arab. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Bani Syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahawa Rasul tidak memerintahkan memerangi. Karena kalau Rasul memerintahkan, Rasul akan perintahkan kalau kalian temui perangi. Jadi Rasul tidak memerintahkan. Rasul berkata kalau aku menemuinya, berarti bukan perintah. Hanya Rasul SAW yang berhak untuk memeranginya, kita membenahi saja. Jangan sampai ajaran ini semakin meluas, nanti dengan anak-anakmu, keluargamu, saudara dan teman-temanmu yang berjebak dalam ajaran seperti ini yang membawa kerusakan nama baik muslimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di dalam Al-Bani Syarah Sahih Bukhari bahwa dia berkata ukubah yang paling ukubah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian mengkabarkan dosa yang paling besar dari semua dosa? Maka berkata para sahabat, Nabi Rasulullah SAW awal berisyraf billah, yaitu menyembah selain Allah. Yang kedua adalah hukukul walidain, yaitu durhaka terhadap ayah bunda. Yang ketiga qaul zur, diulang-ulang oleh Rasulullah sahabat berkata Rasulullah kok berhenti qaul zur itu ucapan yang jahat, bisa berupa fitnah, bisa berupa orang belah, bisa berupa adu domba yang membuat orang yang baik dihina, yang membuat orang yang hina kelihatan baik. Ini qaul zur, betul diulang-ulang. Yang ketiga dari salah satu dosa yang berdosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana indahnya orang-orang yang mau berbaik-baik kepada ayah bundanya, maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Kalian masih punya ayat yang besar. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sudah aku telah wafat, kalau aku mengirim sesuatu amal pahala untuknya, apakah diterima oleh Allah dan disampaikan? Rasulullah berkata, demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu bakti pada ayah bunda adalah hal yang sangat penting. Bakti pada ayah bunda adalah salah satu bentuk yang lebih agung dari jihad. Dari sebab itu Rasulullah
walidayhim al-fajr. Maka kembali pada ayah bundamu dan berjihadlah karena bakti pada ayah bunda lebih dari jihad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kalau orang belum bakti pada ayah bundanya, jangan sebut-sebut bicara jihad dulu. Jihad dengan dirinya, dengan hawa nafsunya, dengan ayah bundanya, menasihatnya yang baik, kemudian barulah. Dan salah satu keberkahan besar orang yang berkhidmah kepada ibundanya selalu dilimpahi oleh Allah kemakmuran yang besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan demikian Abu Hurairah, demikian Anas bin Malik, demikian banyak dari para sahabat yang dilimpahi keberkahan dan keluasan dan kemakmuran oleh Allah karena bakti kepada ibunya. Jika kalian masih punya ibu, bakti kepada ibundanya. Jika kalian sudah wafat ibundanya, maka berikan amal-amal baik kepada ayah bundamu. Jika ayah bundamu masih hidup, maka berbaktilah padanya karena itu jihad yang terbuka untukmu. Tapi ayah saya ini akhlaknya kurang baik, bukan urusanmu, urusan dia dengan Allah. Urusanmu dengannya dia ayahku atau dia ibu. Maka ia berbuat baik atau berbuat tidak baik, nasihati dengan lemah lembut. Jika tidak, maka lepas urusanmu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak berpanjang lebar, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita dan mengabulkan seluruh hajat kita dan mengangkat seluruh musibah kita dan mempermudah segala masalah kita dan mengampuni seluruh kesalahan kita yang telah lalu dan menyiapkan pengampunan bagi kesalahan yang akan datang. Kami mohon atas nama yang Maha Agung dan Berjaya, kami tenggelamkan seluruh musibah kami di dalam Berjaya. Kami beri diri kami dari seluruh musibah dengan kewibawaan Allah